tung sahur, panggilan dari alam lain. Di Kampung Kembang Kuning, ada satu aturan tak tertulis yang selalu dijaga oleh warga. Jangan keluar rumah saat suara beduk sahur pertama kali terdengar, terutama jika suaranya hanya satu orang yang menabuhnya. Tradisi sahur keliling memang hal biasa di banyak tempat, tapi di Kembang Kuning, sejak kejadian belasan tahun silam, mereka tidak lagi membangunkan sahur secara berkeliling. Tidak ada anak-anak yang teriak sahur, sahur, tidak ada iringan kentongan atau tabuhan beduk. Semua dilakukan lewat pengeras suara masjid, aman, jelas, dan jauh dari ganggang gelap. Tapi Farhan, pemuda dari kota yang baru pindah untuk tinggal bersama neneknya, tidak tahu cerita ini. Ia baru 2 malam tinggal di rumah kayu tua peninggalan kakeknya. Rumah itu terletak di ujung gang yang katanya dulu sering dilalui para pembangkit sahur keliling. Malam itu, sekitar pukul 2.40, Farhan terbangun oleh suara beduk. Tung, tung, tung. Suara itu lambat. Ritmenya tak seperti orang membangunkan sahur, tapi seperti suara beduk pemakaman, ritual. Farhan mengernyit. Ia mengintip dari celah jendela kamarnya. Di bawah lampu jalan yang temaram, ada sosok pria berpakaian putih lusuh, memikul beduk kecil di bahu kiri dan menabuhnya dengan tangan kanan. Yang aneh, tak ada satupun suara lain. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan jangkrik pun diam. Hening. Hanya suara beduk itu yang seolah mengiris malam. Farhan membuka pintu. Langkahnya pelan, penuh rasa ingin tahu. Tapi saat kakinya menginjak tanah halaman depan, suara beduk itu berhenti. Ia menengok ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Ia menengok ke kiri. Jalan kosong. Lalu, dari belakangnya, di dalam rumah, suara itu terdengar lagi. Tung, tung, tung. Farhan berbalik dengan cepat, jantungnya seperti ingin meledak. Ia kembali masuk rumah dengan tubuh gemetar. Suara beduk itu makin keras, tapi ia tak melihat siapapun. Saat ia masuk ke ruang tengah, lampu tiba-tiba mati. Gelap. Ia mengambil ponsel dan menyalakan senter. Dan di ujung ruang tamu, terlihat sosok pria itu berdiri menghadap tembok, menabuh beduk pelan. Tangannya kurus, panjang tak wajar, dan beduk itu seperti berdenyut hidup. Farhan mundur. Napasnya tercekat. Lalu sosok itu berhenti menabuh, menoleh perlahan. Wajahnya tak punya mata, tak punya mulut, hanya wajah polos seperti lilin cair yang meleleh. Farhan mencoba lari, tapi kakinya seperti lengket di lantai. Ia menoleh ke bawah, lantai yang tadinya bersih kini dipenuhi bekas kaki, tanah basah, dan bercak merah. Rumah itu berubah, seperti bukan rumah lagi. Udara jadi dingin menusuk, dan dari langit-langit terdengar suara bisikan yang menolak sahur tak akan pernah terbangun. Farhan menjerit. Pagi harinya, warga curiga karena rumah Farhan masih terkunci. Mereka mendobrak masuk, tapi hanya menemukan rumah kosong, berdebu, dan di tengahnya beduk kecil tergeletak, meneteskan cairan merah yang belum kering. Sejak itu, tiap malam selama Ramadan, tepat pukul 2.40, suara beduk tunggal kadang terdengar lagi di gang kecil itu. Tak ada yang berani melihat. Tak ada yang berani keluar. Karena mereka tahu, itu bukan panggilan sahur. Itu undangan ke alam yang tak pernah mengenal pagi.